Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat Gereja Sabto Mulyo maupun saudara-saudara yang lain yang saat ini kebetulan menonton tayangan ini. Kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab minggu pertama di bulan Juni 2021. Bersama saya telah hadir Bapak Pendeta Dani Arianto, Shalom, yang nanti akan membawakan renungan pada malam hari ini, serta Bapak Yosef yang sengaja kita datangkan jauh-jauh dari Boyolali yang nanti akan mengiringi pujian kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup, kita akan awali pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah, ayat 1 dan 2. Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, saya hantarkan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, menghadap ke hadirat-Mu Tuhan, untuk ucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan, di malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Di masa pandemi ini, walaupun kami masih dibatasi oleh protokol kesehatan yang mengharuskan kami melakukan pemahaman Alkitab dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu selalu menyemangati kami untuk selalu dengar-dengaran firman-Mu dan selalu menyemangati kami untuk selalu memuji nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati Bapak Dani Arianto yang akan membawakan firman-Mu. Kau urapi apa yang akan disampaikan seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, juga berkati kami yang akan mendengarkan, siapkan hati pikiran kami sehingga apa yang kami terima sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujikan kembali pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktuku
firman Tuhan akan selalu menjadi pelita bagi perjalanan hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Dhani. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Pambagio dan juga Pak Yosep yang sudah berkenan untuk bersama-sama melayani di dalam pemahaman Alkitab secara online ini. Kembali kami mengucapkan shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab secara online di GKJ Sabdo Mulyo. Bapak Ibu dan saudara, marilah pada malam hari ini kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Markus pasal 4. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 25. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah merasakan bahwa pada suatu saat saudara sangat membutuhkan kehadiran teman atau kehadiran saudara yang bisa diajak sharing, ya, berbagi cerita, atau bahkan untuk menumpahkan semua kesulitan atau beban berat yang ada pada diri kita. Saudara terkasih, terkadang kita diizinkan untuk mengalami masa-masa sulit supaya kita bisa memahami atau merasakan kesulitan yang dialami oleh sesama kita. Atau supaya kita tergerak untuk membantu kesulitan yang dialami oleh sesama kita. Mungkin kita bisa membantu untuk mendukung di dalam doa, kita bisa membantu untuk memberikan nasihat secara ajaran Yesus Kristus. Mungkin kita bisa membantu untuk mendengarkan keluhan atau cerita dari teman kita tersebut. Saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah berkenan untuk turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ini dilakukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Artinya bahwa Allah turut merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia karena dosa. Coba Bapak Ibu nanti membuka Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Ini saya bacakan saja.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar itu adalah Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia dan telah merasakan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh manusia. Yesus dicobai, hanya Yesus tidak berbuat dosa. Yesus mampu untuk mengalahkan segala pencobaan tersebut. Melalui firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Di sini kita diajar bahwa dunia membutuhkan terang karena dunia telah jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa dunia ada dalam kegelapan. Dosa seringkali digambarkan dengan suatu yang gelap. Dalam hal ini, terang sejati yang menjadi penerang bagi dunia telah hadir, yaitu Tuhan Yesus. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita tetap setia untuk mengikut Yesus, Sang Terang Dunia. Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan supaya kita mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi setiap orang beriman kepada Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 14 mengatakan demikian, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Firman ini hendak mengajarkan kepada kita, ternyata kita juga memiliki predikat sebagai terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Iya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi mengatakan, Tuhan Yesus sendiri bersaksi bahwa akulah terang dunia. Tetapi selanjutnya dalam Injil Matius 5 ayat 14, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia." Yesus Kristus terang dunia, kita pun disebut oleh Yesus sebagai terang dunia. Tuhan Yesus dan kita memiliki pekerjaan yang sama, memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menerangi dunia. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kita juga disebut sebagai kawan sekerja Allah. Dalam 1 Korintus pasal 3:9, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita disebut oleh Yesus Kristus, kamu adalah terang dunia, sehingga dengan demikian kita disebut juga sebagai kawan sekerja Allah. Melakukan pekerjaan seperti Yesus Kristus, yaitu menjadi terang dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan kita sebagai terang dunia? Nah, sekarang kita akan mengerti apa yang dimaksudkan kita sebagai terang dunia. Kita sebagai terang dunia jika kita hidup dalam perbuatan baik. Kita hidup dalam perbuatan baik yang menjadikan Allah Bapa dimuliakan dalam diri
kita. Jangan sampai orang berbuat baik hanya untuk mencari sensasi atau supaya mendapatkan pujian dari sesama. Apa ada Pak Pendeta? Yo ada ya. Orang berbuat baik tetapi motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya untuk sensasi, supaya mendapatkan pujian dari sesamanya. Nah, ini tidak jauh beda dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dahulu dikritik oleh Tuhan Yesus ya sebagai orang-orang yang munafik. Nah, menjadi terang dunia kuncinya adalah kita harus bisa menempatkan diri kita di tempat yang semestinya. Kita harus bisa menempatkan diri kita di tempat yang benar. Sama seperti terang tadi, sebuah pelita, ya karena pelita itu tempatnya di atas, ya di langit-langit rumah, jangan sampai pelita atau dian itu malah ditaruh di bawah tempat tidur. Itu bukan tempat yang semestinya, bukan tempat yang benar. Atau kalau orang Jawa, jangan sampai dian itu malah ditutupi tumpu ya, ditaruh di bawah gantang. Itu jelas bukan tempat yang benar, bukan tempat yang semestinya. Tempat yang benar ya ditaruh di tempat yang terbuka. Supaya keadaan yang gelap dengan adanya pelita atau dian itu bisa menjadi sebuah tempat yang terang. Karena dengan demikian terang itu akan berguna untuk dunia atau bisa berfungsi dengan baik. Contoh, jika ada saudara kita yang kesusahan, ya marilah kita hadir dalam kesusahan mereka untuk menghibur, ya, untuk mendoakan, untuk memberikan kekuatan iman. Kita hadir sebagai terang. Atau jika ada saudara kita yang bersuka cita, mari kita pun turut mendukung, hadir, merasakan dalam sukacita saudara kita tersebut. Terang berguna untuk menyingkapkan apa yang semula tidak terlihat dalam kegelapan menjadi terlihat. Di dalam terang semuanya akan terlihat. Contoh, jika ada saudara kita yang perkataan atau perbuatannya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sebagai terang dunia wajib untuk mengingatkan. Tentunya mengingatkan dalam kasih. Ini rata-rata yang sulit seperti ini Bapak Ibu ya. Kadang niat kita baik mengingatkan, sering-sering ditompo malah tidak baik ya. Jadi hubungannya jadi renggang ya. Memang tidak mudah untuk memberikan nasihat atau mengingatkan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi itulah tugas fungsi sebagai terang dunia. Katakanlah tiba-tiba Bapak, Ibu, dan Saudara dalam suatu keadaan yang real, jika tiba-tiba dalam suatu malam terjadi lampu mati atau listrik padam, ya, maka kita akan cepat-cepat mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menerangi lingkungan sekitar kita. Mungkin kita bisa menyalakan senter atau menyalakan lilin. Nah, ketika sumber terang itu mulai menyala, maka kita bisa mengetahui posisi kita dan posisi barang-barang yang ada di sekitar kita. Oh, itu meja di sebelah sana. Itu di sana ada kursi. Di situ ada tempat koran dan seterusnya. Dengan adanya terang itu, maka kita bisa terhindar dari tersandung. Atau kita bisa beraktivitas dengan lebih baik. Ya, misalnya kita yang bekerja malam-malam harus lembur. Nah, ketika gelap, bagaimana kita harus bekerja, tapi ketika ada terang, kita bisa mengerjakan tugas lembur itu dengan lebih baik. Dengan terang,
Mungkin kita bisa mencari atau menemukan barang-barang yang kita butuhkan dengan lebih mudah jika suasananya itu ada dalam terang. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikian pula dengan kehidupan kita. Selama kita ada di dalam sang terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan terhindar daripada tersandung dalam dosa. Coba bayangkan orang hidupnya menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan. Mungkin alasannya macam-macam. Alasannya karena pandemi COVID-19. Alasannya karena kesibukan bekerja, sehingga tidak mengupayakan persekutuan saat teduh pribadi dengan Tuhan. Menghindar daripada pelayanan. Nah, itu kita sangat berpotensi untuk tersandung di dalam dosa. Tetapi jika kita ada di dalam sang terang yaitu Yesus Kristus, kita akan terus dimampukan untuk melakukan atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri menyebut kamu adalah terang dunia, yaitu kita yang percaya kepadanya. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan yaitu menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebaikan yang memuliakan Allah Bapa. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa keberadaan Bapak, Ibu, dan Saudara akan selalu dibutuhkan untuk menguatkan iman, untuk mendoakan, untuk menghibur, atau untuk memberikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, oleh karena itu kita semua diajak jangan sampai kita terjebak dalam sikap untuk mudah menghakimi sesama. Contohnya apa? Ada teman kita yang baru sengsara, kita menuduhnya, lah kamu kurang berdoa, waduh, kamu kurang melayani, wah. Jangan mudah menghakimi sesama. Tetapi mari kita dukung mereka di dalam doa. Karena jika kita menghakimi, seperti yang saya contohkan di atas, maka kita pun juga akan dihakimi, bahkan akan ditambahkan lagi penghakiman yang lebih berat daripada yang kita berikan. Apakah saudara menginginkan? Tentu tidak toh. Kita tidak ingin ya dihakimi oleh sama kita. Oleh karena itu ya jangan mudah kita untuk menghakimi, untuk mempersalahkan saudara-saudara kita ya. Sudah hidupnya sulit ya, dimarahi ya, dipersalahkan. Tentu perasaannya tidak enak. Tetapi marilah kita dengan hati nurani yang murni, kita semakin rajin untuk berbuat baik. Untuk memuliakan nama Allah Bapa. Karena itu kita sebagai terang dunia. Dengan demikian firman Tuhan mengatakan kita pun akan mendapatkan kebaikan. Ya. Coba ini penting. Jikalau Bapak Ibu rajin berbuat baik, ya. Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kebaikan. Ini semacam hukum tabur tuai Bapak Ibu. Bahkan kebaikan itu akan ditambahkan lagi kepada setiap saudara yang rajin berbuat baik. Yang penting motivasinya apa? Kebaikan kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk memuliakan diri sendiri. Sesuatu yang tulus kita kerjakan, suatu kebaikan, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, percayalah, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Bahkan akan ditambahkan lagi kebaikan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat menjalankan tugas sebagai terang dunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Marilah kita bersama masuk dalam doa
doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ketika pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk melaksanakan pemahaman Alkitab secara online. Tuhan, di dalam saat doa ini kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang telah berusia lanjut sehingga menjadi terbatas ruang geraknya. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan dalam imannya. Tuhan berikan kekuatan dalam tubuh raganya. Biarlah saudara-saudara kami ini senantiasa merasakan kasih dan kehadiran Tuhan. Mampukan kami untuk hadir menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar. Tuhan berkati dalam belajar mereka. Tuhan tambahkan ketekunan, Tuhan tambahkan kecerdasan dan kepandaian. Sehingga mereka boleh menjadi murid-murid yang baik, yang memuliakan nama Tuhan di dalam studi mereka. Tuhan berkati juga setiap warga jemaat yang bekerja, berikan ketekunan dalam bekerja, sukacita, keikhlasan dalam bekerja, baik yang sebagai pegawai negeri maupun dalam sektor swasta. Tuhan berkati mereka, dalam pekerjaannya mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk rencana Rioyo Unduh Tuhan berkati, Rioyo Unduh GKJ Sabtu Mulia, Tuhan berkati segenap panitia, Tuhan berkati segenap majelis, Tuhan berkati segenap jemaat Tuhan di GKJ Sabtu Mulia ini, sehingga kami semua boleh bersukacita di dalam ucapan syukur, Rioyo Unduh, sekalipun dalam pandemi COVID-19, tapi itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk mengucapkan persembahan syukur dalam Rioyo Unduh ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, ampunilah kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus doa-doa syafaat telah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pambagio dan Pak Yusuf. Monggo. Terima kasih Pak Dani untuk firman-Nya pada malam hari ini. Demikian tadi Bapak Ibu firman Tuhan untuk PA kita saat ini. Semoga Tuhan menuntun kita dan memberkati kita untuk menjadi terang dunia. Paling tidak terang bagi keluarga kita. Kita akan pujikan untuk mengiringi persembahan yang sudah kita siapkan dari KJ 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Demikian Bapak Ibu, PA kita pada malam hari ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Dani
dan juga Bapak Yusef. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah, tak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu menjaga atau menerapkan protokol kesehatan, yaitu sekarang dengan 5M. Kalau kemarin 3M, sekarang 5M. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Terima kasih, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.